Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pak IT bersama saya Rohman Wahid. Di video kali ini kita akan membahas soal LKS Cloud Computing yang sudah dilaksanakan tahun ini 2022, yaitu bulan Januari, yang bertepatan di Pulau Madura, yaitu di Bangkalan, yaitu LKS kisi-kisi Wilker 1 ya, di Wilker 1 Jawa Timur. Nah, kita akan membahas dulu tentang soalnya atau kisi-kisinya dari Cloud Computing LKS Wilker 1. Nah, di sini kita ada beberapa yaitu kisi-kisinya. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan lomba yang tepat di Januari tanggal 11 sampai 13. Kemudian perangkat yang digunakan yaitu seperti komputer dengan prosesor setara Core i5, minimal memori yaitu RAM-nya 8 GB ya. Kemudian ruang penyimpanan 500 GB minimal. Kemudian koneksi LAN-nya sekitar 100 per 1000 Mbps per second. Kemudian konektivitas wireless, ada WiFi juga. Kemudian sistem operasi Windows. Nah, di sini memang ditekankan adalah ini kisi-kisinya menggunakan sistem operasi Windows 10 ya, bukan Linux. Nanti kita akan belajar bagaimana cara install dan menggunakannya, menggunakan Cloud Computing menggunakan Windows 10. Nah, kemudian kita akan kemudian di dalam software ada dalam software yaitu kita memerlukan beberapa software, yaitu diantaranya adalah seperti Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini tidak diperkenankan menggunakan plugin nantinya ya, dilarang menggunakan plugin dari Visual Studio Code dan hanya sebatas untuk mengetik script dari script website nantinya. Kemudian yang kedua, di sini kita ada software seperti Sublime Text, kemudian Notepad++, dan menggunakan Exam PP, dengan menggunakan XAMPP ya, kemudian menggunakan WinSCP-nya, dan ada juga FileZilla. Dan di sini yang ditekan juga ada putih dan Putigen-nya, serta akun AWS Web Service. Nah, jadi nanti kita memanfaatkan Cloud Computing-nya yaitu menggunakan AWS Amazon. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahan penunjang seperti akun AWS dan penggunaan modemnya. Kemudian dilarang melakukan instalasi seperti instalasi demo desktop seperti TimeViewer, UltraViewer, RDP dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yaitu materi lomba dan jadwal kegiatan. Nah, di sini ada juri akan menguji 3 kompetensi peserta, yaitu mulai dari pembuatan database relasionalnya, kemudian pembuatan aplikasi website ya, seperti tema website yang akan disampaikan oleh lomba. Jadi nanti ada 3 tema yang kemarin itu, dan juri membuat soal dengan 3 tema, dan peserta memilih salah satu tema dari ketiga tema tersebut. Oke ya. Nah, kita nanti akan bahas apa saja sih apa sih menunya, apa yang perlu ditampilkan dalam website, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian kita lanjut ke yang C, yaitu pembuatan dan manajemen infrastruktur menggunakan Amazon Web Service seperti
optimalisasi biaya, jadi ada pembiayaan juga. Jadi yang kemudian keunggulan operasinya, pemecahan masalah, inovasi dan kreativitas, kemudian keamanan dan manajemen data. Berikutnya adalah informasi lebih jelas akan dilihat di tabel berikut. Nah, kita lihat tabel berikut. Kita lihat tabel berikutnya. Nah, di sini tabel berikutnya kurang jelas ya. Kita bawahkan dulu nih. Nah, kita bawahkan dulu. Nah, supaya jelas. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu yang keempat adalah komponen yang harus disiapkan, yaitu komponen yang harus dipersiapkan untuk mengikuti lomba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat database dengan menggunakan program aplikasi yang akan dibuat seperti Exam PP ya. Database-nya menggunakan Exam PP yang ada di dalamnya, menggunakan Exam PP seperti yang biasa dilakukan oleh pembuatan website. Kemudian yang berikutnya, yang B, yaitu menulis kode program website. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan program website dengan aplikasi basis data, atau menghubungkan websitenya dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengujian website. Nah, berikutnya infrastruktur, yang C, infrastruktur dari cloud computing, yaitu pertama adalah membuat instance VM atau EC2 biasanya dalam bahasa cloud computing ya, atau servernya lah. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah membuat file sistemnya. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat service basis data relational database. Yang keempat adalah menginstalasi web servernya. Nah, ini. Kemudian yang kelima, mengkoneksikan file sistem dengan instance atau VM atau EC2. Kemudian yang kelima, mengkoneksikan relational database dengan, atau RDS biasanya dipanggil dengan RDS, dengan EC2 ya, bahasanya seperti itu ya, mengkoneksikan RDS-nya dengan EC2. Kemudian yang ketujuh, yaitu membuat network load balance. Nah, ini menggunakan NLB. Terakhir menggunakan load balance, membuat load balance-nya. Kemudian berikutnya adalah aturan lomba. Aturan lomba yang kelima, yaitu peserta harus datang 30 menit sebelum lomba dilaksanakan. Yang B, peserta harus melakukan pemeriksaan alat dan bahan sebelum lomba dilaksanakan, dan jika ada perbaikan alat dan atau bahan harus dilakukan sebelum lomba dilaksanakan. Oke, berikutnya yang C, peserta dilarang membawa atau menggunakan flash disk atau hard disk eksternal selama lomba berlangsung. Yang D, peserta harus memakai pakaian tanpa identitas dengan warna atas putih dan bawah hitam selama lomba. Nah, kemudian ini tergantung dari TM ya, tergantung dari tinggal meetingnya ya. Jadi kemarin itu agar tidak pakai putih hitam, jadi menggunakan batik bebas untuk menghilangkan identitas. Nah, ini tergantung dari TM-nya masing-masing. Kemudian berikutnya yang E, dilarang kelas melakukan plagiasi atau menggunakan membuat aplikasi punya orang lain atau milik orang lain ya, dilarang. Kemudian mencontek atau menggunakan karya orang lain selama lomba. Peserta yang kedapatan melanggar ketentuan akan diberikan nilai 0 dan diberi sanksi didiskualifikasi. Nah, ini ketahuan mencontek atau melakukan kecurangan, itu akan didis kemarin ya. Jadi siapa yang melakukan kecurangan dia akan didis. Nah, tidak boleh ikut lagi, atau nilainya kosong. Boleh ikut tapi nilainya kosong, tetap nilainya dinilai dan nilainya kosong. Berikutnya adalah F, jika diperlukan evaluasi terkait kisi-kisi dapat dilakukan pada saat technical meeting. Oke. Berikutnya adalah G, seluruh hasil lomba dan penilaian menjadi kewenangan dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat.
Oke, berikutnya adalah yang nomor 6. Ketentuan alat lomba yaitu pengguna penanggung jawab lokasi lomba menyediakan koneksi internet seperti LAN atau wirelessnya atau WiFi ya. Kemudian yang B, penanggung jawab dan panitia lokasi lomba akan melakukan pengecekan data pada PC atau laptopnya. Kemudian yang ketiga adalah peserta diperkenankan membawa modem atau koneksi internet cadangan selama lomba berlangsung dengan syarat modem dalam pengawasan dewan juri. Jadi walaupun pakai modem, nanti yang men-setting adalah jurinya dan harus dilihat, dicek apakah itu aman untuk digunakan dalam ruangan lomba. Kemudian yang D adalah ketidaksesuaian PC atau laptop akibat driver yang tidak bekerja normal harus diperbaiki sebelum lomba berlangsung oleh peserta atau pembimbing lomba. Jadi ini kemarin itu tidak alhamdulillahnya tidak ada driver yang perlu diinstal ya, jadi aman, masalah ini aman. Kemudian demikian kisi-kisi lomba untuk cloud computing Wilker 1 Jawa Timur. Ini untuk dijadikan dasar atau acuan persiapan bagi peserta lomba. Materi kisi-kisi yang belum dipahami dan belum didiskusikan bisa ditanyakan atau disampaikan pada saat pelaksanaan technical meeting. Oke. Berikutnya itu kita akan coba nanti melakukan ke dalam cloud computing ya. Nah, di sini sampai load balance ternyata. Nah, sampai dengan load balance ya, Oke, pertama kita dari sini kita kan harus membuat website ya, karena kita loncatin dulu ke dalam pembuatan cloud computingnya. Nanti setelah itu kita ke websitenya lah. Oke, kita masuk ke cloud computing. Nah, di cloud computing ini, kita masuk di cloud computing. Nah, kita harus sudah login nih dengan cloud computingnya. Yaitu pertama kita harus membuat EC2. Nah, langkah untuk membuat EC2 kita akan lanjut di part 2. Oke.